Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang. Baik pemirsa, kita masuk di segmen ketiga dan melanjutkan perbincangan bersama para narasumber. Baik Mbak Nisa, tadi kita sudah berbincang sedikit menjelang kita break iklan. Sebenarnya apa sih perbedaan dari pendidikan kimia, kemudian juga teknik kimia dan juga kimia murni? Mungkin Mbak Nisa bisa jelasin seperti apa. Dan ini kan juga nanti pemirsa kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih perbedaan ini begitu. Dijelasin ya? Ya, untuk sendiri dari 3 jurusan itu ada perbedaan masing-masing ya Kak, tapi pembahasannya tetap sama, mereka tentang kimia. Nah kalau untuk kimia murni dulu nih, kalau kimia murni itu kemungkinan besar lebih ngebahas tentang kayak murninya kimia gitu. Kita nggak ada yang campur tangan tentang yang namanya pendidikan, yang benar-benar murni pure itu kimia, dari hitungannya, dari praktikumnya itu semua pure gitu. Nah sedangkan teknik kimia ini mungkin lebih ke teknik ya. Teknik kimia ini sekarang juga kalau nggak salah tuh ada teknik kimia juga di SMK gitu kan, yang sekarang beberapa SMK gitu ada namanya teknik kimia, mungkin lebih ke teknik gitu. Karena nggak pernah terjun kalau untuk teknik kimia ini gimana, belum pernah nanya-nanya juga sih sama yang alumni SMK teknik kimia gitu kan. Mungkin lebih ke teknik mungkin ya, anak teknik kimia gitu. Tapi untuk teknik kimia sendiri ini jenjang kerjanya mereka tuh lebih kayak yang kadang bisa kayak apa ya, minyak bumi Kak. Turun ke PT-PT minyak bumi, PT-PT yang lebih kayak perusahaan-perusahaan kimia gitu. Nah kalau pendidikan kimia sendiri itu ke pendidikannya, ada pendidikan, ada kimianya juga, jadi collab gitu ya Kak. Lebih banyak sebenarnya kita bisa dapat pendidikannya, kita juga dapat kimianya gitu. Oke, nah mungkin saat ini saya dengar kabar bahwa Umrah sendiri akan membuka prodi baru terkait dengan kimia murni ya, mungkin benar begitu Mbak Nisa? Mungkin coming soon bakalan ada gitu. Karena kemarin sempat bahas juga kan sama beberapa dosen, itu ada ngebahas kalau misalnya akan dibuka gitu kimia murni sendiri gitu. Jadi nggak ada collab lagi yang antara kimia murninya sama pendidikan kimianya begitu ya. Nah mungkin sedikit menjelasin kalau pendidikan kimia itu lebih kepada tenaga yang mengajarkan kimia, mungkin begitu ya Bang Tony ya. Sementara untuk kimia murni sendiri lebih dari Mbak Nisa tadi lebih kepada bagaimana sih membuat suatu produk dengan rumus-rumus kimia, mungkin barangkali seperti itu ya. Atau mungkin jadi itu kalau pendidikan kimia tuh lebih relate-nya kan dia ada kimianya tetap harus ada karena kan materinya, terus ada pedagogiknya Mbak. Kalau FMIPA itu benar-benar kimia murninya, jadi benar-benar fokusnya ke chemicalnya. Tapi kalau teknik itu biasanya di industrialnya. Lebih kepada mungkin cara pengerjaan, mungkin iya, seperti itu lebih ya. Ke metodenya, lebih ke peralatannya dan segala macamnya. Oke, baik. Nah, pemirsa, ada pertanyaan kita dari penonton Tanya Pinang TV saat ini yang masuk di kolom komentar Facebook dari Mirawanto. Ya, izin bertanya kepada Bang Tony, bagaimana sih Bang di pendidikan kimia? Apakah hanya dilatih hard skill untuk memahami materi atau dibarengin juga dengan soft skill-nya Bang? Katanya begitu. Apakah di pendidikan kimia ada wadah yang bisa mengasah soft skill tersebut? Nah, terima kasih untuk Mirawanto yang sudah bertanya kepada narasumber kita. Baik, Bang Tony, mungkin langsung saja Bang. Ya, kalau sebenarnya gabung di kimia itu ada plusnya ya, banyak ya Mbak ya. Karena di plusnya itu kalau di pendidikan kimia itu ada biasanya dosen tuh ada 3 pilar. Pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah, jadi poin-poin itu yang biasanya mahasiswa-mahasiswa aktif ikut berperan untuk menciptakan. Nah, contohnya di pengabdian masyarakat sebenarnya banyak banget nge-shape aku secara pribadi. Karena kalau pengabdian tuh kita dulu kayak turun ke pulau-pulau, Kak. Misalnya di situ waktu itu kita ke Bintan di Trikora ya, berakit untuk permasalahan air.
Jadi airnya itu air sada, mengandung kesadahan air yang sebenarnya nanti jangka panjangnya bakal kerasa kayak gigi orang-orang sana tuh bakal lebih keropos dan segala macam. Sebenarnya kerasanya kalau mandi tuh buihnya kurang. Nah, jadi kita nyiapin alat untuk mengurangi tingkat kesadahan air. Nah, itu contoh pengabdiannya. Terus kita pernah ke desa di Dabo Lingga. Nah, itu untuk bidang bacanya. Jadi sebenarnya setelah aku lulus dari kimia, sekarang lagi aktif-aktifnya kegiatan sosial karena ke-shape-nya dari yang itu. Nah, jadi bukan hanya hard skill aja di bidang pendidikan, tapi soft skill yang lainnya ya kayak tadi bisa jadi entrepreneur, bisa jadi apa. Sebenarnya kita benar-benar diajak banget di 3 pilar dosen itu untuk gimana nanti kira-kira di dunia sehari-hari atau dunia kerja ke depannya. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin saya menyambung ya pertanyaan dari Bang Tony mungkin ke Bang Ariandi, Bang. Mungkin bisa sharing nggak sih, Bang, terkait dengan bagaimana dulu pengalaman ketika KKN, karena kan kuliah di jurusan pendidikan kimia. Nah, mungkin bisa sharing pengalaman apa sih yang bisa dibagikan ke pemirsa kita pada saat KKN dulu. Silakan, Bang. Kalau untuk KKN mungkin kami di nggak ada kimia nggak ada KKN gitu. Oh gitu, ya maaf pemirsa. Cuman ya itulah tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang untuk skill kita, bukan hanya kita diajarkan untuk mengajar bagaimana kan, bukan hanya diajarkan kimia seperti apa, tetapi juga ada wadah-wadah yang memang bisa kita ikuti. Itu mungkin salah satunya ada di Himaski itu kan, bagaimana kita kepemimpinan di Himaski, terus juga bagaimana kita ya tadi entrepreneur lagi, ada kegiatan-kegiatan entrepreneur, pengabdian, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu juga menjadi bahan tambahan untuk kita kan di setelah lulus gitu. Bukan hanya nanti akan jadi guru kimia, tapi bagaimana hanya guru kimia misalkan, tapi guru kimia tetapi entrepreneur kan. Guru kimia tapi mungkin di sosial kan. Jadi banyak itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di mahasiswa pendidikan kimia. Bang Randy sendiri kan bukan asli dari orang Kepri begitu ya. Iya, nah, saya tahu bahwa di kampus lain juga memiliki fakultas maksud kami sebagai jurusan pendidikan kimia. Nah, Bang Ariandi sendiri mengapa memilih umrah begitu untuk berkuliah, dan apakah ada perbedaannya sendiri kuliah pendidikan kimia di umrah dengan kampus lain? Bang Ariandi, silakan. Mungkin kalau ini berarti cerita masuk kuliah nih. Baik. Kalau cerita masuk kuliah, ya alhamdulillah mungkin di awal itu memang saya tertarik dengan kimia. Dari awal memang dari sekolah di SMA, ya alhamdulillah masuk ikut OSN jurusan kimia, materi kimia. Terus setelah mau lulus juga berpikir ya masuk ke kimia gitu, kimia apapun. Jadi saya beberapa mungkin daftar di perguruan tinggi, tetapi semuanya jurusan kimia, baik kimia murni maupun pendidikan kimia. Tetapi ya alhamdulillah masuknya di umrah. Umrah ini pilihan kedua sih sebenarnya, pilihan kedua SBMPTN. SBMPTN pilihan kedua dan masuk di umrah. Saya melihat itu, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Anissa juga kan, bahwa ada perbedaan gitu, pendidikan kimia mungkin di perguruan tinggi yang lain dengan pendidikan kimia di umrah. Ya salah satunya masuk ke kemaritimannya gitu. Terus juga ya saya juga tidak hanya ingin di dekat-dekat orang tua gitu, tapi ingin apa ya, mencari pengalaman-pengalaman baru gitu. Dapatlah di umrah ini di Tanjung Pinang. Oke, jadi sampai saat ini dan berkarir di Tanjung Pinang. Masih di Tanjung Pinang. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi di Facebook kita, pemirsa. Ada dari Nur Aini. Beliau bertanya kegiatan pendidikan kimia saat ini yang sudah terlaksana apa saja. Nah, mungkin ini boleh ke Anissa barangkali ya. Kegiatan pendidikan kimia saat ini apa saja yang sudah terlaksana? Silakan Nisa. Untuk pendidikan kimia sendiri Kak, itu udah banyak banget ya sebenarnya kegiatannya gitu. Dari jenjang profilnya, dari awal punya Bang Tony ya dulu, Bang Tony salah satu pencetus yang namanya chemistry festival chemistry itu membuat kayak cerdasan kimia, terus ada juga kegiatan-kegiatan lain gitu yang mulai banyak besar gitu kan. Nah, tahun ini hampir karena tidak terlaksana kembali karena itu tadi masih ada kendala di COVID ya Kak. Jadi kita belum bisa melaksanakan kegiatan itu, tapi beberapa kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa kimia ini sendiri itu banyak. Mahasiswa-mahasiswa kimia sendiri itu enggak hanya tentang kimia aja Kak.
Nah, teman-teman yang bisa bahasa Inggris itu tuh sebenarnya banyak diasah di kimia. Karena kita ada namanya kimia bahasa Inggris. Oke, Nah, ada gitu. juga ya. Jadi ada namanya mata kuliah kimia bahasa Inggris yang memang diajarin. Nah, untuk kimia bahasa Inggris itu sendiri, teman-teman diajarin bisa bikin jurnal dalam bahasa Inggris kimia gitu. Nah, salah satu saya juga kemarin diajak sama salah satu dosen untuk kegiatan Masifik namanya. Itu saya jadi presenter bahasa Inggrisnya. Nah, itu salah satu peluang nih teman-teman semuanya tuh bisa jadi relasi gitu kan. Yang tadinya kita cuma satu kampus bisa ke, misalnya kemarin tuh kayak kalau nggak salah ada dari Padang juga dan kerjasamanya kebetulan dari Malaysia dan Amerika gitu. Oke, baik. Nah, itu dia jawaban dari Anissa dari Nur Aini tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya juga bertanya kepada Bang Tony sedikit, Bang, terkait dengan bagaimana nih tips untuk adik-adik kita mungkin yang saat ini masih SMA tertarik untuk berkuliah di kimia, pendidikan kimia maupun teknik kimia sendiri. Apa barangkali ada tips biar agar mereka merasa tidak salah jurusan gitu, Bang Tony? Silakan, Bang. Nah, sebenarnya untuk adik-adik di rumah banyak banget sebenarnya waktu kita ngadain kegiatan cerdas cermat tuh sebenarnya pesertanya ratusan untuk bidang kimia. Nah, itu menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu udah ketertarikan ke eksakta udah tinggi. Cuman mungkin adik-adik di rumah sama seperti yang lain misalnya kayaknya lebih milih kuliah di luar gitu. Tapi kita mau ngejelasin di sini jangan takut. Sebenarnya sama aja karena di Tanjung Pinang di Umrah khususnya prodi pendidikan kimia tuh udah punya fasilitas dan sebenarnya value-value yang bakal didapat tuh juga kurang lebih. Nah, jadi bagi teman-teman yang senangnya eksakta jangan takut buat masuk kimia, apalagi untuk gabung bersama kita di keluarga besar pendidikan kimia ke depannya di tahun nanti. Nah, ntar tunggu kedatangan tim pendidikan kimia yang bakal road to school untuk menjelaskan gimana sebenarnya belajar di pendidikan kimia khususnya gitu, Mbak. Oke, nah mungkin dari Bang Ariandi sendiri barangkali ada tips nih untuk adik-adik kita yang ingin berkuliah di Umrah, memilih jurusan pendidikan kimia ataupun teknik kimia ataupun kimia murni. Silakan, Bang. Mungkin lebih ke pantengin ini ya, website Umrah, terus atau media-media sosial Umrah ya, terus juga media-media sosial pendidikan kimia Umrah ya, termasuk ya. Bagaimana cara masuk di perguruan tinggi sekarang kan sudah banyak kan, cara masuknya seperti apa, SNPTN, SBMPTN dan lain sebagainya. Mungkin itu juga dengan jalur-jalur itu harus ditempuh kan. Dengan tips-tipsnya ya bagaimana keminatan siswa itu sendiri ya. Kalau memang ada keminatan, lakukan untuk masuk ke pendidikan kimia Umrah. Mungkin ya nggak sulit lah masuk ke Umrah gitu kan. Begitu banyak sekarang pendidikan kimia Umrah, mungkin tadi sudah disampaikan, bukan hanya belajar ngitung-ngitung, bukan belajar unsur-unsur dan lain sebagainya, tetapi juga banyak kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan kimia Umrah. Tadi sudah dijelaskan ada chemistry festival. Chemistry festival itu di dalamnya banyak juga ya, ada chemistry got talent ya. Jadi walaupun kita kimia, tetapi kita juga mencari bakat para siswa-siswa, para mahasiswa di situ. Baik, Bang Dani, terima kasih tipsnya. Mungkin saya ke Anissa nih yang saat ini masih berkuliah di pendidikan kimia Umrah. Barangkali ada tips nih untuk calon mahasiswa berikutnya yang mau masuk di Umrah? Mungkin untuk teman-teman yang nanti bakalan masuk gitu ya, sebenarnya lebih ke nggak usah takut sebenarnya, kayak takut tentang namanya kimia itu sulit gitu. Nah, gimana nya itu kan kalau misalnya menurut saya di pendidikan kimia sendiri saya tertarik untuk tips ya Kak, kemarin sempat pengen juga berhenti kuliah karena takut nggak bisa gitu, takut sama pendidikan kimianya juga awal-awal, tapi ternyata dosen-dosen dari pendidikan kimia cukup humble, sangat humble saya, kayak sampai saya dibilang harus ikut les privat sama dosen sendiri gitu untuk diajarin bener-bener. Saya ini nggak tahu nih, bener-bener dikasih tunjuk di papan tuh Nisa ini gini, ini gini. Nah jadi kayak nggak usah takut gitu. Kalau misalnya takut yang di mata teman-teman sebenarnya guru kimia itu killer, enggak sebenarnya, enggak sebenarnya. Tapi itu tergantung gurunya. Mungkin ada dendam pribadi mungkin untuk guru-guru yang sekarang lagi mau ini gitu kan. Kayak enggak, sebenarnya guru-guru kimia itu lebih asik daripada guru seni kayaknya nanti jadinya gitu. Kan gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa ngajak guru kimia ngobrol gitu, sebenarnya
nggak se-killer itu. Pandangannya guru kimia itu killer, masuknya nanti kita disuruh ini gitu. Enggak sebenarnya. Tergantung dari pembawaan teman-teman bahwasannya Membawakan guru diri itu ya. Oke, baik. Nah, ini pemirsa kita di penghujung acara ini, mungkin kepada Bang Tony sendiri bisa kasih mungkin apa sih Bang harapannya untuk umrah sendiri khususnya di prodi prodi kimia ini. Mungkin karena Bang Tony juga merupakan alumni pertama ya Bang, apa sih Bang harapannya Bang ke depannya? Harapannya sebenarnya ke depannya nggak muluk-muluk ya, prodi bisa lebih rame lagi, apalagi sekarang dengar-dengar pendidikan FK bakal buka untuk sertifikasi untuk SPDGR yang bakal launching nanti rencananya di semester baru. Nah itu juga udah dicanangin untuk program FMIPA, malah kalau kita dapat kabar bakal buka fakultas kedokteran ini membuktikan bahwa pendidikan kimia ataupun umrah secara khusus lebih banyak bakal buka prodi-prodi yang tidak kalah dari luar gitu. Kita bakal, maksudnya di Tanjung Pinang udah ada, kenapa harus keluar? Harus keluar ya. Mungkin dari Bang Aryandi sendiri nih Bang, barangkali ada harapan khusus nggak sih untuk umrah ke depannya? Untuk harapan ya tentu lebih baik lagi lah daripada mungkin sebelum-sebelumnya. Dari ketika kami kuliah, ya alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan peningkatan kan. Dari gedung sekarang sudah baru ya, dari gedung sudah baru, dan mungkin dari mahasiswanya nanti akan lebih banyak lagi. Itu yang menjadi nilai tambah kan, nilai tambah untuk di prodi pendidikan kimia. Ya terkhusus di umrah itu sendiri menjadi yang lebih baik lagi, mungkin lebih terdepan lagi lah. Apalagi ini salah satu-satunya kan universitas di Kepri kan gitu. Baik. Nah mungkin kita ke Anissa sendiri, barangkali ada harapan Nisa terkait ini kampus umrah khususnya di prodi pendidikan kimia ini. Lebih mungkin ayo dong teman-teman berharap kayak jangan stuck kayak misalnya cuma sampai 30 atau 50 nih dari teman-teman yang daftar pendidikan kimia. Kalau bisa meledak gitu. Meledak di tahun depan kayak 100 sampai mungkin 100 orang gitu. Jadi banyak gitu kan ya, dosennya juga lebih banyak ngajarnya jadinya kan gitu kan, masuk kayak seneng gitu kan. Kalau misalnya kayak angkatan kami 20 nih, cuma 20 orang masuk kayak sepi gitu. Jadi kayak kasihan. Lebih kayak wah kesepi kali 20 orang. Jadi kayak misalnya masuk kelas ada 40 orang kan kayak semangat ngajarnya gitu. Jadi artinya harapan Nisa ke depan agar umrah khususnya di prodi pendidikan kimia ini lebih banyak lagi peminatnya begitu ya. Nah baik pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama para narasumber saat ini. Jadi mungkin sedikit bisa kita ketahui bahwa ternyata belajar kimia, apapun itu pendidikan kimia, teknik kimia maupun kimia murni tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Nah buktinya sudah ada testimoni dari para narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Dan umrah sendiri merupakan kampus universitas pertama yang berbasis kemaritiman begitu ya Bang Tony ya, yang ada di Indonesia. Nah ini sangat menarik sekali untuk dipelajari begitu. Nah baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda selama lebih kurang 60 menit ini telah menyaksikan Fokus Dialog bersama Prodi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah. Dan terima kasih kepada sponsor kami yaitu Sanford, air minum dalam kemasan yang diolah langsung dari Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan, sebagai sponsor pendukung kami pada program-program Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya bersama narasumber, kemudian juga kru Tanjung Pinang TV saat ini yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada Fokus Dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.